Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Firda Juan. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang administrasi pendidikan, ruang lingkup fungsi dan tujuan administrasi pendidikan. Fungsi administrasi perlu kalian ketahui sebelumnya. Agar kegiatan administrasi berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan, maka kegiatan administrasi tersebut harus dapat dikelola melalui suatu tahapan proses yang merupakan daur atau siklus. Adapun proses tersebut mencakup fungsi-fungsi dari administrasi pendidikan, yang dimana semua fungsi tersebut masing-masing mempunyai kaitan yang sangat erat. Berikut akan dijelaskan gambaran yang lebih jelas tentang fungsi-fungsi administrasi pendidikan. Baiklah, yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua fungsi pengorganisasian, yang ketiga fungsi pengkoordinasian, yang keempat fungsi komunikasi, yang kelima supervisi, yang keenam fungsi kepegawaian, yang ketujuh fungsi pembiayaan, yang kedelapan ada fungsi evaluasi. Fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah suatu proses untuk mempersiapkan serangkaian pengambilan keputusan untuk dilakukannya tindakan dalam mencapai tujuan organisasi dengan dan tanpa menggunakan sumber-sumber yang ada. Aspek perencanaan meliputi apa yang dilakukan, siapa yang harus melakukan, kapan dilakukan, di mana akan dilakukan, bagaimana melakukannya, dan apa saja yang diperlukan agar tercapainya tujuan dapat maksimal. Selanjutnya ada fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian dapat diartikan sebagai keseluruhan proses untuk memilih orang-orang serta mengalokasikan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas orang-orang dalam organisasi. Jadi pengorganisasian juga bisa disebut untuk mengatur mekanisme kerja organisasi, sehingga dengan mengatur tersebut dapat menjamin pencapaian tujuan yang ditentukan. Selanjutnya ada pengkoordinasian. Pengkoordinasian adalah suatu usaha untuk memadu, menyatukan, mengintegrasikan semua kegiatan yang ada dalam suatu organisasi agar pencapaian tujuan bersama dapat berjalan dengan serasi dan seimbang. Selanjutnya fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi menurut Hadari Nawawi merupakan sebagian proses penyampaian informasi, ide, pendapat, dan saran-saran guna melancarkan kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya fungsi supervisi. Supervisi atau pengawas menerapkan fungsi administrasi dan manajemen. Supervisior harus meneliti ada atau tidaknya kondisi-kondisi yang akan memungkinkan tercapainya suatu tujuan. Jadi kesimpulannya, fungsi supervisi menentukan kondisi apakah yang telah diperlukan dan memenuhi syarat yang diperlukan. Selanjutnya fungsi kepegawaian. Nah, fungsi ini agak berbeda dengan fungsi administrasi yang telah dibicarakan. Jadi, dalam kepegawaian yang menjadi titik penekanan adalah personal itu sendiri, yang dimana kegiatan kepegawaian salah satunya ialah memotivasi kepada para pegawai agar selalu bekerja giat. Selanjutnya fungsi pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam sebuah organisasi, karena biasanya biaya ini sangat menentukan bagi kelancaran jalannya organisasi. Pembiayaan juga bisa disebut keuangan atau budgeting. Di dalam pengertian umum keuangan, kegiatan pembiayaan meliputi 3 hal, yaitu penyusunan anggaran, pembukuan, dan pemeriksaan. Fungsi evaluasi sebagai fungsi administrasi pendidikan adalah aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai di mana pelaksanaan yang dilakukan di dalam proses tersebut. Apakah mencapai hasil sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Selanjutnya penjelasan mengenai ruang lingkup administrasi.
Bidang-bidang yang tercakup dalam administrasi pendidikan adalah sangat luas, tetapi yang sangat penting dan perlu diketahui para kepala sekolah dan guru-guru pada umumnya ialah: yang pertama, administrasi kesiswaan; yang kedua, administrasi personil sekolah; yang ketiga, administrasi kurikulum; yang keempat, administrasi ketatausahaan; yang kelima, sarana dan prasarana; yang keenam, administrasi keuangan; yang ketujuh, administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.